Saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, Hai guys, bersama The Boy. Ini kelewatan. Habib Rizik ternyata sudah mendompleng, menunggangin para purnawirawan. Yang terakhir guys, bahwa Habib Rizik memasukkan itu poin ke-9. Apa itu? Tangkap dan adili Jokowi. Kita lawan ini. Kita lawan. Gak peduli bahwa lo Habib, gak peduli lo orang yang dihormati, tapi kalau udah mernarasikan bahwa tangkap dan adil Jokowi, ya lo akan bersama dengan rakyat. Kita bahas ini guys, soalnya justru Habib Rizik lah yang harus ditangkap. Atas apa? Atas ucapannya. Ucapan yang mana? Kita bahas. Ini dia reaksinya. Tapi poin ke-8 yang saya ingin garis bawahi. Kenapa ada Di tempat poin ke-8? ini guys, saya tahunya Pemakzulan guys. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tadi disebutkan disampaikan ke Pak Prabowo yang satu paket sesungguhnya. terima kasih. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 parti dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Jadi kalau saya Technological inginnya, Sydney ya, Australia itu ya. saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun itu. saya mengabdi di Keluarga Abri itu. dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Enggak mengharapkan apa-apa. Cuma mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Saya sebetulnya sudah membawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa membawa, karena saya tadi. Tapi poin-poinnya masih ingat, mungkin 1-2 poin? Bukan poin, itu ada 1 lembar besar. Boleh Anda sampaikan supaya kita bisa terbuka di sini? Tidak bisa, karena satu sama lain berkait. Nanti saya kirimkan. Oh, ini dokumen of the record? Iya. Nanti saya berikan. Oke, saya mendengar juga karena Anda Bapak ya, Bapak kemudian ikut merumuskan poin demi poin. Sebenarnya ada 9 poin yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Nah, kami yang forum itu membuat 8. 8, oke. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan, itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu. Terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya. Membicarakan apa?
Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Oke, intinya adalah yang dia bisa sebutkan dia ketemu itu bukan sama Muhammadiyah, tapi sama MUI. Baru Habib Rizik. Begini Bapak, ya tanpa nggak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak sebagai dulu mantan jenderal, Bapak harus paham ketika Bapak bersama Prabowo gagal terus Prabowo Pak. Sebut aja 2009 gagal, 2014 gagal, 2019 gagal. Itu karena bersama Bapak mungkin. Yes, karena bersama Bapak. 2024 Prabowo semakin paham. Ya. Karena 2019 dia diajak bergabung menjadi menterinya Jokowi. Jangan-jangan mungkin Bapak yang nggak setuju Prabowo jadi menteri Jokowi. Nggak setuju kah Pak? Nggak setuju. Oke. Baru dia ngotot masalah bahwasannya ijazah Gibran di universitas tersebut namanya nggak ada. Kalau aku dengar cerita dari semuanya ini Bapak, aku lebih percaya ya omongan si Rismon daripada omongan Bapak. Habis ini dia akan ngalor gitu loh guys, bahwasanya di Sumatera yang menang itu sebenarnya bukan Prabowo Gibran. Sumatera loh. Baru dia bilang, KPU Pak membuktikan bahwa Prabowo Gibran menang. Bagi dia kata siapa? Iyalah. Ya berarti kalau dia ngomong Prabowo Gibran kalah di Sumatera, berarti semua omongannya dia kosong. Nggak dianggap. Tapi ada fakta yang menarik. Ya, kok bisa Habib Rizik yang sering buat onar di negeri ini, kok bisa poin ke-9-nya itu harus masuk ke poin yang sedang kalian godok. Itu. Ayo. Ini dia faktanya guys. Soalnya memang benar bahwa Rizik memasukkan poin ke-9 untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Ini dia. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada segenap elemen bangsa Indonesia yang saya cintai. Pertama, saya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya, karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan perjuangan beliau dan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa dukung, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Yang kedua Saya tidak didukung. Didu. Kalau ingat omongan itu siapa kau yang ada di Taman Safari, ngakak pasti. Tapi ya, mengenai PSN 2 PIK, semua tahulah, Said Didu ini bukan semata-mata berjuang untuk rakyat, bukan. Memang dia punya lahan di sana. Tapi dia pengennya harganya jauh lebih tinggi daripada yang ditawarin. Ngakak aja lo sana lo. Berjuang demi rakyat, demi perutmu doang gitu Didu. Sakit ya. Udah dipecat. Terus mengkritik Jokowi, tiba-tiba tanahnya dihargai sama rata semuanya. Makin panas dong. Ngadu ke Habib Rizik. Alhamdulillah di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana Marsikal, Laksamana, Kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Nah, jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia,
wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Tangkap dan adili Jokowi. Abis itu ngomong takbir. Yang lainnya Allahu Akbar, si Rismon, Horas. Oh my god. Oh my god, oh my god. Perbuatan yang pengen membuat orang lain celaka disertai dengan kata Allahu Akbar. Padahal kalau mereka punya bukti, mereka punya banyak saksi aja dulu deh, jangan bukti, ya. Jokowi pasti masuk penjara, pasti. Inilah saatnya Jokowi nggak menjabat. Bahkan kan narasi kalian Jokowi sama Prabowo sudah mulai retak. Nah, kalau memang benar, inilah caranya bagaimana Jokowi ditangkap. Aduin ke KPK, aduin ke Jaksa Agung. Kan Jokowi nggak punya lagi kekuasaan. Prabowo yang kalian anggap sudah retak hubungannya dengan Jokowi. Ayo dong. Jangan ngomong ini, ya, Jokowi hubungannya retak sama Prabowo. Tapi ketika kalian melaporkan Jokowi masih berkuasa. Lah, kan lagi retak hubungannya. Sementara yang presiden adalah Prabowo. Pakai otak dikit kalau ngomong, karena omongan itu kayak berbenturan dengan fakta-fakta yang lainnya. Ya. Aduh, cerdas lah dikit lah. Minimal nggak sia-sia lah orang tua kalian menyekolahkan kalian sejak kecil dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah lagi. Hanya karena sakit hati jadi goblok seketika. Jadi on seketika. Pas Jokowi dari si Set Didu. Terus sakit kan Didu dipecat, sakit banget ya. Oh, sini peluk adek boy. Didu. Tapi kalau aku peluk aku gini dapat badanmu ya, jangan gini dapat kepala doang. Oke. Kalau Sunarko ini nggak usah bahas lagi sih ya. Ya, aku cuma pengen mengingatkan kepada Habib Rizik. Ya. Habib, ya, ada yang bilang, Bang, jangan sebut Habib, Bang. Dia aja ragu dengan kehabibannya karena dia menolak untuk tes DNA. Ya, iya juga sih ya. Orang yang ragu itu memang orang yang nggak mau tes DNA itu berarti dia takut dan ragu sebenarnya. Oke. Rizik, kamu ngomong kepada Polda kemarin, kepada Skrim, dan sekarang kepada semuanya, kepada pemerintah. Sepower apa kamu, Rizik? Masalahmu di Jawa Barat aja masih naik ini, masih hangat ini. Kita akan bahas di terakhir. Ya, kalau itu udah nggak berpower lagi, Rizik. EPI-mu aja sudah dihancurkan. Bukan sama Pak Jokowi. Ya, terserahlah kau mau nuduh siapa, ya. Entah nuduh Jokowi, siapapun. Tapi faktanya semenjak punyamu nggak ada, mohon maaf ya, agak lebih tenang aja gitu. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa, agak aman aja lah gitu. Tapi yang kita bahas ini mengenai Rizik ini sedang menghadapi masalah di Jawa Barat. Apa itu? Dia sedang diincar, dia sedang dicari, ya. Kita bahas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Kabupaten Indramayu, menyatakan: 1. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab Baklawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. 2. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, serta mendesak kasus cek mesum Rizik Syihab untuk diajukan ke pengadilan. Betul, 3. Menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Siapa kita? Pribumi Nusantara.
Siapa kita? Pribumi Nusantara. Siapa kita? Pribumi Nusantara. Nah, mohon Habib lagi. Rizik, sebelum kamu ngasih perintah kepada Bareskrim, datangi dulu warga Indramayu ini. Berani nggak? Ya, berani nggak? Oke, next lagi. Siap bertempur melawan FBI, akhirnya FBI-nya nggak keluar. Semangat dari Laskar PWI. Urus dulu mengenai nasab ya. Itu yang nanti akan dibongkar oleh Firza. Masih kenal Firza kan, Rizik. Gak usah Rizik lah ya, kayak gak sopan juga guys. Pak Rizik ya. Kenapa Bapak nggak bahas dulu gitu loh. Fokus ke masalahnya apa dulu, mengenai nasab, Mbak Alawi, baru fokus mendukung Purnawirawan. Atau memang dari awal ada orang-orang tertentu yang mencekoki Purnawirawan? Nah itu pertanyaan itu ya. Oke, orang selanjutnya. Mana mereka ini iklan Mbak Alawi katanya siap untuk mengumpulkan massa setelah Lebaran akan dikumandangkan perang. Jadi agar kalian sama-sama tahu, kita simak seperti apa orasi beliau. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI. Tuh bahasanya teman-teman, pembasmian. Yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Monyet teman-teman. Jadi ada beberapa kiai yang beliau sebut ini monyet. Ketika kemarin saya bertemu dengan Profesor Madakhem Ali, beliau sangat luar biasa ya. Ketika menceritakan pengalaman beliau ketika mengkaji nasab Alawi ini, beliau mendapatkan sesuatu yang sangat penting di situ. Bahkan bukan cuma dari segi nasab mereka yang masih ambigu, tapi dari segi tindakan sudah jelas mereka ini tidak sesuai dan tidak mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengaku dia adalah garis keturunan Nabi. Dan ketika ditantang untuk cek tes DNA, dia nggak mau. Kalau saya ya yakin bahwa saya keturunan bapak saya ditantang, saya akan maju. Ya guys ya. Kita semua gitu kan guys. Sepakat dong. Teman-teman pasti gitu. Ya. Tapi video terakhir ya. Dari Gus Dur. Benar ya. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Makanya Jokowi sebenarnya itu banyak mengeksekusi keinginan presiden yang terdahulu. Misalnya Soekarno pengennya ibu kota pindah, diwujudkan IKN, ya. Baru Soeharto pengennya bahwa apa yang dilakukan itu kekal, yaitu swasembada pangan. Dan terbaru dipuji oleh Jokowi, ya, Prabowo, bahwa Jokowi berperan besar dalam hal yaitu kesediaan beras. Nah, dari Gus Dur, simpelnya Gus Dur, tangkap Rizik karena dia sering buat huru hara. Zaman Jokowi ditangkap, aman. Di zaman Jokowi dibubarkan organisasi EBI, Indonesia aman. Coba guys ya, kita flashback lagi. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Coba, zaman-zaman Indonesia sering dibom, sering diteror, itu zaman-zaman kapan? Sebelum ETI, HTI, FPI dibubarkan. Koreksi kalau salah ya, koreksi kalau salah. Tapi itu fakta yang saya sampaikan. Semoga Gibran terus kuat, terus kokoh. Dan guys, jangan takut kalau Gibran dibicarakan terus ya. Tenang, sabar aja. Gibran akan melakukan satu gerakan dan akan membuat si Indonesia terpukau.
Tunggu aja tanggal mainnya Gibran. Bye-bye.